Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri. Saya mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Dinasti Putri, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta. Coronavirus merupakan jenis virus yang menyerang sistem pernapasan. Sebelumnya sudah ditemukan 6 jenis atau strain coronavirus yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Dan sekarang ditemukan coronavirus jenis baru atau strain ke-7 dari coronavirus yang menyebabkan penyakit COVID-19. Coronavirus dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan sampai infeksi paru-paru yang berat. Pertama kali kasusnya ditemukan di Wuhan dan sekarang kasus-kasusnya dapat ditemukan di berbagai negara dan termasuk Indonesia. Berbeda dengan infeksi yang disebabkan karena bakteri yang dapat kita obati menggunakan antibiotik, infeksi yang disebabkan karena virus hanya dapat kita obati menggunakan imunitas atau kekebalan tubuh kita sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pencegahan terkait dengan infeksi dari COVID-19 ini. Salah satu pencegahan yang dapat kita lakukan adalah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Lalu, PHBS seperti apa yang dapat mencegah kita dari tertularnya infeksi COVID-19? Salah satu caranya adalah dengan kacu pramuka. Kacu pramuka, apa itu kacu pramuka yang dapat mencegah kita dari infeksi COVID-19? Apa itu kacu pramuka? Kacu pramuka adalah singkatan dari hindari kontak jarak dekat, cuci tangan sesering mungkin, perkuat imunitas, etika batuk, dan memakai masker. Yang pertama adalah hindari kontak jarak dekat. Penularan COVID-19 dapat melalui dua cara. Yang pertama adalah penularan secara langsung, dan yang kedua penularan secara tidak langsung. Penularan secara langsung dapat melalui droplets. Droplets dihasilkan melalui bersin, batuk, atau bahkan berbicara dalam jarak yang dekat. Oleh karena itu, kita perlu membatasi kontak jarak dekat, terutama pada orang-orang yang sedang menderita infeksi saluran pernapasan akut, misalnya batuk atau pilek. Cara yang kedua adalah sering melakukan cuci tangan. Cuci tangan dilakukan sesering mungkin menggunakan sabun dan mengikuti langkah-langkah yang tepat. Tangan merupakan sumber infeksi yang paling efektif. Oleh karena itu, dengan melakukan cuci tangan sesering mungkin, kita dapat memutuskan rantai penularan dari COVID-19 ini. Langkah yang ketiga, perkuat imunitas dengan olahraga teratur, tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, bersih, dan sehat. Kemudian juga berjemur di bawah sinar matahari di atas jam 10. Dan jangan lupa memasak makanan seperti daging hingga matang dan hindari stres. Langkah yang keempat yaitu etika batuk. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau coronavirus ini dapat menyebar melalui percikan ketika penderita itu batuk maupun bersin. Untuk itu, ketika batuk dan bersin jangan menggunakan telapak tangan, tetapi sebaiknya menggunakan lengan bagian atas untuk mencegah penularan virus corona ini berpotensi menyebar ke udara sehingga dapat menginfeksi orang lain. Nah, bisa juga kita menggunakan tisu, tapi ingat cuman sekali pakai. Langkah terakhir adalah menggunakan masker. Masker merupakan alat yang cukup efektif untuk mencegah kita terutama dari penularan penyakit pernapasan. Menggunakan masker kain ataupun masker bedah sudah cukup efektif untuk mencegah kita dari tertularnya infeksi COVID-19. Menggunakan masker bukan hanya ketika kita keluar rumah, namun apabila lingkungan kita memiliki resiko yang tinggi, maka kita juga harus tetap menggunakan masker. Nah, sekarang kita sudah tahu kan apa itu kacu pramuka. Setidaknya dengan menggunakan kacu pramuka, kita dapat mencegah diri kita dari tertularnya COVID-19. Kesehatan mental dan fisik sama pentingnya. Untuk itu, hindari stres, terapkan PHBS, mari putuskan rantai penularan virus corona. Pandemic, don't panic. Bersama kita bisa cegah corona. Kacu pramuka jawabannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.